Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini, Hati Nurani. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16, demikian bunyinya. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1. Sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Saudara-saudari kekasih, setiap orang yang diselamatkan harus menanggulangi hati nurani. Jika dia tidak menanggulangi hati nuraninya, dia tidak akan ada damai sejahtera di dalam. Jika dia tidak menanggulangi hati nuraninya, dia tidak mampu berdoa dengan tepat. Jika dia tidak menanggulangi hati nuraninya, pembacaan Alkitabnya akan hambar dan pemberitaan Injilnya tidak ada kekuatan. Jika dia tidak menanggulangi hati nuraninya, dia tidak akan mampu berjalan di jalan yang terbentang di depannya. Saudara-saudari, yang kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 16, Paulus berkata, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Demikian juga dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat 1, Paulus juga mengatakan, "Sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Saudara-saudari, jika kaum beriman tidak memperhatikan hati nuraninya atau mengabaikannya, maka iman mereka tidak bisa bertumbuh atau bisa kandas seperti kapal yang bocor dan tenggelam. 1 Timotius pasal 1 ayat 19 mengatakan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ini memperlihatkan kepada kita keseriusan penolakan iman dan hati nurani yang baik. Memelihara iman dan hati nurani yang baik adalah pelindung bagi kepercayaan dan hayat Kristiani kita. Istilah kandas menyiratkan bahwa hidup Kristiani dan hidup gereja sepertilah sebuah kapal yang berlayar di laut yang berbadai, perlu dilindungi oleh iman dan hati nurani yang baik. Tak heran, banyak kaum beriman yang kurang peka ketika ia melakukan kesalahan atau mengabaikan hati nuraninya. Misalnya, telah memaki atau memarahi orang dengan kasar, mengucapkan kata-kata kotor, atau gurauan tidak senonoh atau hujatan. Namun ia masih merasa tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Ada yang melihat atau membaca hal-hal tertentu yang kotor, tetapi tidak merasa itu jijik atau mencemarkan. Atau bahkan ada yang pergi ke tempat-tempat hiburan duniawi tertentu, namun di batin seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ada juga yang melakukan kecurangan dalam hal keuangan, tidak jujur, berhutang kepada orang, dan sengaja tidak membayar, merugikan orang lain, mencuri waktu kerja, dan lain-lain. Tanda apakah ini? Kemungkinan hati nuraninya tidak peka, tidak sensitif, atau telah bocor. Jika suatu kapal ada kebocoran yang mungkin kecil, namun jika tidak diatasi, lama-kelamaan ia pasti akan kandas. Ingatlah, perjalanan rohani kita bisa berakhir. Mungkin kita masih bisa hadir dalam ibadah dan persekutuan,
namun kita kehilangan kekuatan ibadah. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bahkan kaum saleh jika sering datang dalam ibadah terlambat, atau hal itu telah menjadi kebiasaan, menandakan hati nuraninya kurang peka. Coba bayangkan, bagaimana jika separuh kaum saleh hadir terlambat dalam ibadah dan persekutuan? Bukankah ibadah itu akan terasa berat dan sangat kendur? Jika demikian, bisakah Tuhan memperoleh kemuliaan? Perasaan Roh Kudus atau teguran Roh Kudus selalu dimulai dari hal-hal yang kecil dan nampaknya sepele. Namun, jika kita mengabaikan teguran dalam hati nurani, lama-kelamaan Roh Kudus enggan menegur kita lagi. Dan bahaya paling besar jika kita telah didiamkan. Efesus 4 ayat 30 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Marilah saudara-saudari kekasih, dalam kehidupan kita bersama Tuhan, setiap saat selalu memperhatikan hati nurani kita, selalu membereskan hati nurani kita dengan mengaku dosa. Mengaku dosa adalah ibarat kita mengelap kaca yang berdebu agar sinar matahari bisa masuk dan bersinar. Kita menjadi orang yang peka terhadap bimbingan urapan Tuhan, peka terhadap hati Tuhan. Iman kita akan bertumbuh dan hayat rohani kita akan dewasa. Tuhan menyertai roh Anda sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa melalui berita ini Engkau menerangi kami, Engkau menyinari kami supaya kami belajar memperhatikan dan menanggulangi hati nurani kami. Bila mana Engkau Tuhan telah menegur di dalam hati nurani kami, perkara apapun itu Tuhan, biarlah kami belajar untuk menanggulanginya. Kami belajar mengakui di hadapan Tuhan, supaya hati nurani kami peka, iman kami juga makin teguh dan mantap. Tuhan Yesus, berkatilah kami dan bimbinglah kami ya Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.